Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Promosi dan Kualitas Produk Skincare Skintific terhadap Keputusan Pembelian, yang disusun oleh, perkenalkan, nama saya Diah Ayu Puspita dengan NIM 642222586. Nama saya Melinda Mayana Sinaga dengan NIM 642222191. Nama saya Dinardilia Putri dengan NIM 642222049. Nama saya Putri Apriyani dengan NIM 64222222000. Bab 1 Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama, kita akan bahas latar belakang masalah terlebih dahulu. Latar belakang. Persaingan bisnis skincare meningkat pesat, mendorong produsen untuk lebih kreatif dan inovatif guna mempertahankan loyalitas konsumen. Modernisasi dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesadaran masyarakat akan perawatan diri, menjadikan skincare kebutuhan penting, baik bagi wanita maupun pria. Faktor promosi dan kualitas produk menjadi kunci strategi pemasaran. Promosi melalui media sosial meningkatkan kesadaran dan minat beli, sedangkan kualitas produk yang baik meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Internet juga mempermudah komunikasi antara perusahaan dan konsumen, mendukung pemasaran dan membangun kepercayaan. Salah satu produk yang sukses adalah Skintific, brand asal Kanada yang hadir di Indonesia sejak 2021. Dengan market share 9,7%, produk ini diminati berkat kualitasnya. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh promosi dan kualitas produk Skintific terhadap keputusan pembelian untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh promosi produk skincare Skintific melalui media sosial terhadap keputusan pembelian? Yang kedua, seberapa besar pengaruh kualitas produk Skintific terhadap keputusan pembelian? Yang ketiga, faktor apa yang lebih dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian, promosi atau kualitas pada produk Skintific? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh promosi produk skincare Skintific yang dilakukan melalui media sosial terhadap keputusan pembelian. 2. Untuk mengetahui dampak kualitas produk Skintific yang terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor mana antara promosi dan kualitas yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap keputusan pembelian konsumen. Bab 2 Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari deskripsi konseptual, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang pertama, kita akan bahas deskripsi konseptual terlebih dahulu. Deskripsi konseptual. Yang pertama, promosi produk. Menurut Kotler tahun 2010, promosi penjualan ialah suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pembelian atau penjualan terhadap suatu produk, baik berupa barang maupun jasa yang pelaksanaannya secara intensif dalam jangka pendek. Untuk yang kedua, kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2014, tentang kualitas atau mutu produk ialah suatu kekuatan suatu barang terhadap harapan atau ekspektasi pelanggan yang berupa suatu hasil serta kinerja barang tersebut, daya tahan, kemudahan pengoperasian, hal tahan uji, ketepatan, perbaikan, serta atribut merupakan hal yang termasuk dalam kualitas suatu produk. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan salah satu bagian dari perilaku konsumen berupa tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menentukan barang dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului atau mengikuti tindakan tersebut, menurut Ciptono tahun 2020. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Menurut Nana Sutisna dan Serlina 2021, menunjukkan bahwa promosi X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Y
dengan koefisien 40,4%. Sedangkan kualitas produk X2 berpengaruh negatif dengan koefisien 33,6%. Secara simultan, keduanya berpengaruh signifikan. Uji regresi menunjukkan promosi memberikan kontribusi 27,2% dan kualitas produk 14,7% terhadap keputusan pembelian. 2. Menurut Dia Ayu Rara, Sukmawati, dan kawan-kawan 2022, menunjukkan bahwa promosi dan kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare something. Secara simultan, promosi, harga, dan kualitas produk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, menegaskan pentingnya ketiga faktor tersebut dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, menurut Yuni Devianti dan kawan-kawan 2022 menunjukkan bahwa harga dan kualitas produk memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli susu Bear Brand, sementara promosi tidak berpengaruh signifikan akibat kurang maksimalnya kegiatan promosi. Secara simultan, harga promosi dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Kerangka berpikir X1 ada di promosi. Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. X2 kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan Y keputusan pembelian, promosi dan kualitas produk secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis. H1 promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Produk skincare spesifik. H2 kualitas produk secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian. Produk skincare spesifik. H3 promosi dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Produk skincare spesifik. Yang terakhir ada bab 3, metode penelitian, yang terdiri dari populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama yang akan kita bahas adalah populasi dan sampel. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi. Menurut Sugiono 2012, populasi merupakan gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat penelitian oleh penelitian itu dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi berdomisili Jakarta Barat, usia 18 hingga 35 tahun, telah menggunakan produk skincare saintifik minimal 1 kali. Sampel. Menurut Nurmayan dan Christina Veronica 2015, sampel adalah bagian dari populasi. Sampel berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Sampel metode purposive sampling 60 responden. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penelitian mengambil penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan data kuantitatif atau data numerik atau menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya menggunakan teknik aplikasi berguna untuk mendapatkan data tentang perilaku, kejadian, atau fenomena yang tidak bisa diperoleh melalui kuesioner atau wawancara. Kita menggunakan kuesioner platform yang kami menggunakan untuk kuesioner yaitu Google Form dengan kriteria tertentu yang akan disebarluaskan melalui media sosial. Teknik analisis data. Uji kualitas data yang pertama, uji validitas. Digunakan untuk mengetahui serta menguji ketepatan atau ketetapan suatu alat ukur untuk dipergunakan sebagai pengukur sesuatu yang harusnya diukur. Yang kedua, uji reliabilitas bertujuan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil suatu penelitian ketika dilakukan secara berulang-ulang. Makin tinggi tingkat reliabilitasnya, maka penelitian tersebut semakin bisa diandalkan.
Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji yang dilakukan untuk memeriksa apakah data yang digunakan dalam analisis regresi linear memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan agar hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan dengan valid dan dapat diandalkan. Asumsi-asumsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan menghasilkan estimasi yang tidak bias, efisien, dan konsisten. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda. Digunakan peneliti untuk memprediksi bagaimana keadaan variabel terikat atau kriteria akan naik dan turun. Kedua atau lebih variabel bebas sebagai prediktor mengalami kenaikan nilainya atau dimanipulasi. Yang keempat ada uji hipotesis, terdiri dari uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh antar pengaruh variabel independen, yaitu promosi dan kualitas, terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian. Uji T digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel bebas, yaitu promosi dan kualitas produk, terhadap variabel terikat, yaitu keputusan pembelian secara individu atau parsial. Untuk uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Yang kelima, ada uji koefisien determinasi, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 atau 1. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.